Assalamualaikum, selamat siang semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Sri Utaminingsih, SH, SPD, MPD, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mustada selaku moderator dari kelompok 9, dan di sini ada rekan saya Muhammad Rizky Permana. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah kelompok kami buat berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi atau topik yang akan dibahas yaitu ada mendeskripsikan NKRI, mengetahui faktor pendukung dan penghambat NKRI, dan upaya dalam menjaga NKRI dari ATHG di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Materi pertama yaitu NKRI yang akan disampaikan oleh Anissa Febrianti. Baik, materi yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan. Selanjutnya adalah fungsi NKRI. Fungsi itu sendiri adalah pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai. Nah, fungsi NKRI itu sendiri ada yang pertama, untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyatnya. Yang kedua, ada menjunjung tinggi keadilan melalui lembaga peradilan sesuai dengan hukum. Yang terakhir, ada dapat mempertahankan dalam menegakkan kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan ancaman dari luar maupun dari dalam. Berikutnya ada tujuan NKRI. Apa sih tujuan NKRI itu? Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dapat disimpulkan bahwa NKRI adalah sebuah negara yang memiliki makna yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memiliki fungsi dan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ari. Terima kasih kepada Anissa Febrianti, dan untuk materi selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat NKRI. Faktor pendukung NKRI yaitu ada 4. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya nilai-nilai Pancasila diciptakan tidak hanya untuk suku atau agama tertentu, namun Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Dan yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya yaitu walaupun Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan multi
kultural bangsa Indonesia tidak terpecah, tetap bersatu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga ada rasa toleransi yang tinggi, yaitu dalam KBBI toleransi merupakan sikap atau toleran. Toleransi merupakan sikap di mana dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan dengan penuh. Dengan adanya sikap toleransi yang dimiliki masyarakat Indonesia akan menghindari terjadinya diskriminasi. Dan yang terakhir ada kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran hidup bermasyarakat akan timbul keinginan untuk saling membantu antar sesama dan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Selanjutnya itu ada faktor penghambat NKRI. Yang pertama itu ada perbedaan masyarakat, karena kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan ke daerah yang berlebihan, bisa memicu terjadinya konflik antar daerah atau suku bangsa. Yang kedua ada geografis. Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini juga dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa, terutama jika terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga ada etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menunjukkan kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ada melemahnya nilai budaya bangsa, yaitu nilai-nilai budaya bangsa bisa melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak seperti majalah atau tabloid, atau media elektronik seperti televisi maupun radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas yang lengkap. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Terima kasih kepada Rex. Selanjutnya materi terakhir, upaya menjaga NKRI dari ATHG di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mendukung upaya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut beberapa upaya dalam menjaga NKRI dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya di bidang ekonomi. 1. Menghadirkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya stabilitas ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM yang lebih baik dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman ekonomi dari luar negeri. Upaya di bidang ekonomi. 3. Mengurangi pengangguran. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi pengangguran seperti meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi. Upaya di bidang sosial. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat membantu mengurangi tantangan sosial yang ditimbul dari perbedaan agama, suku, dan budaya. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial. Upaya di bidang sosial. 3. Meningkatkan kesadaran nasional. Kesadaran nasional yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman sosial dari luar negeri. Upaya di bidang budaya. 1. Pelestarian kebudayaan nasional. Pelestarian kebudayaan nasional dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman budaya dari luar negeri. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebudayaan nasional. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebudayaan nasional dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman budaya dari luar negeri. Upaya di bidang budaya. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan budaya. Pendidikan budaya yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan budaya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan apabila